Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Juri Pristinta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS yang terfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada pembahasan kali ini, terdapat 6 poin yang akan menjadi pokok pembahasannya. Yang pertama, pengertian BPRS. Yang kedua, landasan hukum BPRS. Yang ketiga, karakteristik BPRS. Yang keempat, mekanisme operasional BPRS. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan BPRS. Dan yang keenam adalah contoh studi kasus di BPRS. Selanjutnya, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Definisi BPRS. Pengertian BPRS dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang didirikan dengan tujuan untuk melayani usaha mikro dan kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 16/17/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah. Berdirinya BPRS tidak lepas dari dilepaskannya dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Cikal bakal lahirnya BPRS Syariah di Indonesia pertama kali dirintis dengan mendirikan 3 BPR Syariah, yaitu yang pertama PT BPR Dana Mardatilah, yang kedua PT BPR Berkah Amal Sejahtera, yang ketiga PT BPR Amanah Rabaniyah. Untuk mempercepat proses pendirian BPRS yang lain, dibentuk lembaga-lembaga penunjang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Institute for Sharia Economic, yaitu bertugas untuk melaksanakan program pendidikan, pemberian bantuan teknis, pendirian BPRS di Indonesia. Yang kedua, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah, yaitu bertugas untuk membantu perkembangan BPR Syariah di Indonesia dengan melakukan kegiatan pendidikan dan membantu proses pendirian dan memberikan bantuan asisten teknis. Selanjutnya, B. Tujuan BPRS. Adapun beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya BPR Syariah di dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga. Yang kedua, menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Yang ketiga, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup memadai. Dan yang keempat, mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan di atas, perlu disusun strategi pencapaian operasionalnya antara lain 1. BPR Syariah tidak bersifat mengganggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Yang kedua, BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu berputar uangnya jangka pendek dengan mengutamakan skala usaha menengah kecil. Yang ketiga, BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, dan tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.
Selanjutnya C. Pendirian BPR Syariah. 1. Syarat pendirian. Adapun syarat-syarat pendirian BPR Syariah adalah sebagai berikut. A. BPR Syariah hanya dapat dilakukan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. B. BPR Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia, 2. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga negara Indonesia, 3. Pemerintah daerah, dan 4. Dua pihak lebih sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, pemberian izin pendirian BPR Syariah dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, prinsip persetujuan. Prinsip persetujuan yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR Syariah. Yang kedua, izin usaha. Izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan. Selanjutnya, D. Kegiatan usaha BPR Syariah. Yang pertama, 1. Kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat. 2. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. 3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan unit usaha syariah. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, E. Strategi pengembangan BPR Syariah. Adapun strategi pengembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah sebagai berikut. 1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah, bukan hanya produknya, tetapi sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR Syariah dan menggunakan strategi pemasaran yang halal dengan produk beragam yang berada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Hal ini yang dapat ditempuh adalah perlunya kerjasama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan atau non-pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi misi BPR Syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah dan lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan kerjasama di antara BPR Syariah atau kerjasama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus singkat lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, melalui pemetaan potensi atau optimasi daerah akan diketahui beberapa besar kemampuan BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPR Syariah. Demikian juga kesinambungan kerja BPR Syariah dengan Bank Syariah ataupun BMT. Hal ini meningkatkan koordinasi di antara lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, BPR Syariah bertanggung jawab atas masalah keislaman masyarakat tempat BPR Syariah tersebut berada. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran agar peran Islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga pola ini dapat membantu BPR Syariah dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dapat menjadikan kebijakan BPR Syariah di bidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, pada subbab yang kedua yaitu tentang landasan hukum BPR Syariah. Yang pertama, landasan hukum BPR Syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bentuk hukumnya dapat berupa perseroan terbatas atau PT, koperasi, atau perusahaan daerah, atau Pasal 2 PBI nomor 6/17/PBI/2004. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan di atas adalah kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Syariah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Undang-Undang atau UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam undang-undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan mengenai bentuk kelembagaan industri perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di sini dijelaskan bahwa jenis bank tidak berubah, yaitu BUS, UUS, dan BPRS. Namun ada penyesuaian sebagai berikut. UUS harus berubah menjadi BUS apabila asetnya mencapai 50% dari bank konvensional induknya atau 15 tahun setelah Undang-Undang Perbankan Syariah ini disahkan. Perubahan istilah BPRS dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, PBI nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, yaitu pemanfaatan kantor bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah dan kantor cabang syariah untuk dapat memberikan pelayanan syariah untuk kepentingan kantor cabang syariah. Dan yang ketiga, PBI nomor 9/7/PBI/2007 yang merupakan penyempurnaan atas PBI nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukuan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum, yaitu layanan syariah diperluas dari yang semula hanya dapat melayani penghimpunan dana menjadi dapat melakukan penyaluran dana dan pelayanan jasa. Layanan syariah yang semula hanya dapat dibuka di suatu wilayah yang sama dengan kantor cabang syariah induknya dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia, diperluas menjadi dapat juga dibuka dalam satu wilayah provinsi yang sama dengan kantor cabang syariah induknya.
dan kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank yang terdapat layanan syariah di dalamnya wajib menyantumkan logo industri perbankan syariah sebagai salah satu tanda untuk menunjukkan adanya layanan syariah di kantor tersebut. Selanjutnya, pada subbab pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai karakteristik BPRS. Secara umum, BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan LKM lainnya. LKM memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya LKM dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat terjaga dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat. Hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan kedua, yaitu pengembangan masyarakat. Masyarakat yang menjadi target LKM adalah yang kurang atau tidak terlayani oleh perbankan komersial. Untuk itu, LKM memiliki misi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, memberdayakan wanita dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan usaha nasabahnya, yaitu UKM. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya adalah dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008. BPR Syariah dilarang yang pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Yang kelima, melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang. Karakteristik yang berikutnya adalah perbedaan bank pembiayaan rakyat syariah dengan bank terkreditan rakyat syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang akad dan aspek legalitas. Yang kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi yang bertujuan mengawasi praktik operasional bank pembiayaan rakyat syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariat. Yang ketiga, penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah maupun pengadilan agama. Yang keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat, ataupun yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Dan yang kelima, praktik operasional BPR syariah, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga. Selanjutnya, pada subbab keempat ini membahas tentang mekanisme operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang pertama, pada penghimpunan dana. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Yang pertama, giro dan tabungan atas dasar akad wadiah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro dan tabungan atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk. Yang ketiga, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang keempat, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan agar pembukuan dan penggunaan produk giro dan tabungan atas dasar akad wadiah dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang kelima, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya buku atau cek atau biljet giro, biaya materai cetak, laporan transaksi, dan saldo rekening. Yang keenam, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang terakhir,
Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Selanjutnya, B. Giro atas dasar akad mudharabah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Dan yang kedua, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk. Yang ketiga, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang keempat, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk giro atas dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang kelima, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan pembiayaan pengelolaan rekening. Yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Selanjutnya C. Tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan sebagai berikut. 1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Yang kedua, pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk. Yang keempat, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang kelima, dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Yang keenam, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketujuh, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Yang kedelapan, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening. Dan yang terakhir, bentuk bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua, produk penyaluran dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan harus memenuhi A. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah BPR Syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam atau antara lain tidak mengandung unsur-unsur maisir, gharar, dan riba, serta usahanya harus halal. B. Aspek ekonomi, berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, BPR Syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi BPR Syariah maupun bagi nasabah BPR Syariah. Selanjutnya, secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi A. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif. B. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya, jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi 1. Pembiayaan murabahah, yang kedua pembiayaan musyarakah, dan B. Pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang.
Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi 1. Pembiayaan murabahah, yang kedua pembiayaan salam, dan yang ketiga pembiayaan istisna. Dan C. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi pembiayaan ijaroh, yang kedua pembiayaan ijaroh muntahiyah bitamlik atau wa'iktina. Yang ketiga, pelayanan jasa. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan menggunakan antara lain akad kafalah dan hawalah. 1. Jasa pemberian jaminan atas dasar akad kafalah. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar akad kafalah berlaku persyaratan kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Yang kedua, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar kafalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan menggunakan data pribadi nasabah. Yang ketiga, bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar kafalah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analis atas karakter dan atau aspek usaha antara lain meliputi analis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. D. Objek penjamin harus 1. Merupakan kewajiban pihak atau orang yang meminta jaminan. Yang kedua, jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariah atau tidak diharamkan. Yang kelima, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atas dasar kafalah. Selanjutnya, masih dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan akad kafalah dan hawalah. Yang kedua ini pemberian jasa pengalian utang atas dasar akad hawalah. Sebelumnya pengertian hawalah mutlaqoh yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalian utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar atau cash out bank. Dan yang kedua, hawalah muqayyadah yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan set off utang piutang di antara tiga pihak yang memiliki hubungan muamalat atau utang piutang melalui transaksi pengalian utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar atau cash out. Dan yang kedua, tentang kekurangan BPRS antara lain 1. Minimnya dana pemasaran dan produksi, 2. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, 3. Keterbatasan teknologi produk, dan 4. Minimnya sumber daya manusia. Selanjutnya, pada pembahasan subbab yang terakhir yaitu tentang studi kasus. Namun, sebelum pada pembahasan yang terakhir ini, saya akan membahas sedikit tentang kesesuaian prinsip BPRS dengan prinsip yang ada dalam Al-Quran. Jadi, prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran mengenai perbankan telah nampak dalam operasional bank syariah, terutama dalam falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip Al-Quran akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan, serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga Islam benar-benar menjadi umat yang unggul, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
Jadi maksudnya jika 3 syarat terpenuhi, yaitu yang pertama tadi mampu mengajak kebaikan setelah mampu menunjukkan prestasi kebaikan. Yang kedua, mencegah kemunkaran setelah sanggup dan mampu menghindari kejelekan dan ketidakteraturan. Serta yang ketiga, beriman kepada Allah. 3 kriteria tersebut menjadi landasan berdirinya bank syariah dalam kegiatan operasionalnya. Jadi, semangat untuk menerapkan ajaran Islam dengan kafah menjadikan umat Islam menerapkan nilai-nilai ajarannya pada semua dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan yang menghindari praktek-praktek yang mengandung haram, seperti penerapan bunga. Jadi, ayat tersebut sesuai dengan misi perbankan syariah yang memberikan keadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dengan misi dan prinsip-prinsip syariah yang memiliki muatan nilai-nilai Al-Quran, maka setiap lembaga keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan seperti menghindari adanya unsur riba. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu studi kasus peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif melalui pembiayaan UMKM. Jadi, seperti yang sudah ada pada gambar tersebut bahwa UMKM memang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didasari oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dan skala usaha yang tidak terlalu besar, sehingga bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah bawah. Terlibatnya banyak masyarakat melalui UMKM adalah salah satu pintu masuk BPRS untuk ikut berkontribusi memperdalam akses keuangan formal. Dalam konsep tersebut, BPRS yang memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM akan meningkatkan output dan skala usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak yang kemudian masyarakat yang berkecimpung di UMKM akan meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan. Selain memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, BPRS harus mendampingi jalannya usaha dan terlibat secara intens untuk memonitor untuk memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, adanya masyarakat UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa atau maksudnya non-UMKM untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikut sertakan lembaga keuangan formal. Biasanya, masyarakat biasa adalah mereka yang minim kreativitas sehingga tidak dapat mengelola sumber dayanya untuk memiliki value added. Disinilah peran masyarakat UMKM yang telah mendapat pelatihan dan edukasi keuangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat biasa tersebut. Bisa dalam bentuk membeli bahan mentah mereka untuk diolah menjadi barang bernilai jual atau untuk melibatkan mereka sebagai tenaga kerja kreatif. BPRS pun bisa masuk melalui masyarakat non-UMKM, terutama dalam bantuan pembiayaan bahan mentah atau input untuk diolah menjadi layak dipasarkan melalui UMKM. Artinya, masyarakat yang tadinya tidak berkecimpung dalam UMKM, pada akhirnya akan menggeluti UMKM. Semakin banyaknya masyarakat UMKM, tentu akan meningkatkan pendapatan mereka. Dan hal ini akan membuat proporsi tabungan mereka meningkat dan BPRS menjadi lembaga keuangan di mana mereka akan menabung uang tersebut. Bagaimanapun, akan terjadi lingkaran mutual benefit kegiatan yang semakin tinggi apabila konsep ini dapat berjalan dengan baik. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.